Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen, yang mana kelompok kami beranggotakan Afifah Tiara Briliani, kemudian Anas Ada Saputra, saya sendiri Sofiatul Wahidah, dan ada Afifah Dwi Pramesti. Next slide. Kemudian ada definisi. Nah, di sini tuh psikologi konsumen sendiri sebagai konsumen dari barang dan jasa. Sasaran utama psikologi konsumen ini adalah menjelaskan perilaku konsumen seperti menguraikan macam pilihan orang, keadaannya apa, dan juga alasannya apa. Nah, dalam perkembangan psikologi konsumen terjadi kecenderungan perubahan fokus yang mencolok, yang mana semula pandangannya itu berpusat pada konsumen sebagai pembeli saja, sekarang itu fokusnya lebih luas daripada pembeli itu sendiri gitu. Juga karena sasaran psikologi konsumen, maka juga digunakan istilah perilaku konsumen. Menurut Katona 1980, beliau memandang perilaku konsumen ini sebagai cabang dari ilmu perilaku ekonomika atau behavioral economic. Nah, perilaku ekonomika ini sendiri itu merupakan ilmu yang mengkaji perilaku konsumen, perilaku menabung, perilaku berusaha, perilaku ekonomi dalam sistem pemasaran yang berbeda-beda, perilaku ekonomi politik, proses kerja, dan perilaku keorganisasian. Slide selanjutnya. Kemudian ada ciri-ciri. Di sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu perhatian meluas sampai pada hal-hal di luar kegiatan pembeli, yaitu meliputi cara yang digunakan individu untuk menyingkirkan barang-barang yang sudah hilang gitu loh. Jadi fungsi aslinya ini seperti membuang, memperbaiki, dan memberi fungsi lain. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatnya kecenderungan untuk mendekati masalah dari sudut pandang konsumen, yang mana produsen sendiri ingin bisa mengantisipasi pola perilaku konsumen agar dapat mempengaruhi pilihan konsumen ke arah yang menguntungkan produk mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu perilaku konsumen dikaji dengan tujuan ilmiah murni. Nah, di sini tuh kajian perilaku konsumen dalam konteks kehidupan nyatanya itu akan memberi sumbangan bagi pengetahuan psikologi. Jadi, psikologi sosial dapat diperkaya dengan hasil penelitian dari adanya perilaku konsumen seperti proses pengambilan keputusan dan komunikasi persuasi. Kemudian yang keempat, makin besarnya perhatian terhadap isu-isu sosial. Nah, di sini tuh psikologi konsumen menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan. Eh, Tujuannya sendiri itu untuk mengubah perilaku masyarakat konsumen sehubungan dengan pelaksanaan kontrol populasi. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Dwi Pramesti. Selanjutnya yaitu pada proses pembelajaran. Nah, pada saat ini tuh pada umumnya kajian-kajian dalam perilaku konsumen itu sendiri terdiri dari analisis dari proses pembelanjaan, dari keperluan sehari-hari, baik jasa dan barang-barang atau barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Nah, proses pembelanjaan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada proses penawaran. Dalam proses penawaran itu, bagaimana proses itu dapat menarik perhatian dan memberitahu, menimbulkan minat, menimbulkan keinginan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Kajian antara lain meliputi seperti efektivitas penggunaan media, seperti komposisi dari audiens yang dicapai melalui TV, radio, majalah, dan lain sebagainya. Dan ada juga
efektivitas dari iklan dan komersial. Terus yang kedua ada proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan sendiri yaitu meliputi proses membeli berdasarkan kebiasaan dan berdasarkan pertimbangan. Nah, kajian yang dilakukan itu seperti kajian dari pilihan-pilihan yang diinginkan atau preference konsumen, yaitu selera, gaya, ciri-ciri produk, dan sebagainya. Terus selanjutnya itu ada kajian dari kebiasaan dan pola membeli dan masih banyak lagi kajian yang dilakukan dalam proses pembelanjaan, terutama dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada proses penetapan keperluan dan kebutuhan konsumen dengan melakukan penelitian. Proses penetapan ini tuh melakukan penelitian antara lain dengan motif-motif membeli dari sekelompok orang. Terus ada juga harapan-harapan ekonomis dari orang. Ada juga perkiraan permintaan akan produk dan jasa. Terus ada citra atau image dari produk-produk yang akan dijual belikan. Dan jadi maksudnya itu di sini itu melakukan berbagai penelitian di kehidupan aslinya, kehidupan sehari-harinya, bagaimana mereka melakukan penelitian tentang perilaku konsumen itu sendiri. Lanjut. Terus selanjutnya ada penemuan keperluan dan kebutuhan konsumen. Nah, yang pertama itu ada panel, sebelumnya itu ada metode pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu untuk dapat mengenali keperluan dan kebutuhan termasuk keinginan dan harapan konsumen yang biasanya menggunakan beberapa metode di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada panel konsumen, yaitu pengumpulan data dalam rangka penelitian konsumen, kadangkala menggunakan panel konsumen. Nah, panel adalah sekelompok orang yang merupakan satu sampel dalam penelitian konsumen. Nah, seiring digunakan panel yang sama untuk jangka waktu tertentu. Nah, tergantung dari tujuan dan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen itu sendiri. Nah, panel itu digunakan berbagai tujuan seperti mendapatkan pandangan tentang berbagai produk, pengepakan, pengujian, selera-selera produk, makanan di lapangan. Terus yang kedua itu ada survei kuesioner. Nah, metode yang biasanya digunakan dalam penelitian perilaku konsumen itu adalah salah satunya adalah metode survei konsumen. Nah, metode ini tuh terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang yang merupakan sampel penelitian. Nah, kuesioner ini dapat diberikan secara pribadi kepada seseorang yang merupakan konsumen untuk sebuah penelitian. Nah, namun harus dihindari juga di survei kuesioner ini tuh harus dihindari soal atau pertanyaan yang diinginkan oleh kelompok sosial atau social desirable, yaitu pertanyaan yang mengundang jawaban itu harus mengikuti atau harus ia jawab itu sesuai dengan keinginan si penanya dan bukan jawaban dari diri menurut penjawab itu sendiri. Nah, yang ketiga ada skala pengharkatan. Nah, metode skala dan pengharkatan ini atau scaling and rating methods biasanya itu digunakan dalam penelitian konsumen untuk mengukur pandangan dan sikap konsumen terhadap suatu produk. Nah, salah satu sikap yang digunakan adalah skala semantik diferensial atau SD. Nah, yaitu sebuah skala yang dikembangkan oleh Osgood dan rekan-rekannya dari pasangan-pasangan kata sifat yang berlawanan yang dianggap relevan dan dengan objek sikap yang ingin diatur
atau yang diukur. Nah, yang memiliki nilai-nilai skala sesuai dengan kedudukannya antara kedua sifat yang berlawanan. Nah, jadi itu ada dua sifat yang akan diteliti namun berlawanan. Nah, yang keempat itu ada wawancara. Wawancara merupakan metode lain untuk memperoleh informasi dari atau tentang orang. Nah, ada 3 jenis wawancara sebenarnya. Yang pertama itu adalah wawancara terstruktur. Nah, bentuk wawancara ini tuh menyerupai bentuk kuesioner dengan perbedaan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu secara lisan dan jadi tatap muka antara peneliti dengan konsumen atau orang yang diteliti tersebut. Nah, yang kedua itu ada wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara tidak struktur yang merupakan prosedur wawancara yang lebih lentur. Nah, kenapa lebih lentur? Nah, karena ini tuh bertujuan mendapatkan informasi dari konsumen yang mencerminkan sesuatu tentang pengaruh dari iklan-iklan tertentu terhadap terjadinya pembelian. Nah, jadi itu seperti efek bagaimana produk itu diiklankan dan menghasilkan pembelian produk tersebut. Nah, yang terakhir itu ada wawancara dalam. Nah, wawancara dalam itu kadang-kala digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang motivasi manusia berkaitan dengan penggunaan produk-produk tersebut. Nah, selanjutnya ada teknik proyektif. Teknik-teknik proyektif ini merupakan teknik-teknik yang menimbulkan jawaban-jawaban orang terhadap perangsang secara sengaja bersifat taksa atau ambigus atau tidak berstruktur. Karena rangsang yang merupakan proyeksi karena rangsang yang samar diperkirakan bahwa penjawab itu membuat jawaban-jawaban yang merupakan proyeksi-proyeksi dari dirinya sendiri. Nah, teknik-teknik ini itu pernah digunakan dalam penelitian konsumen, antara lain dengan teknik asosiasi, yaitu penjawab terhadap perangsang kata tertentu, memberikan jawaban atau kata-kata yang timbul dalam ingatannya. Terus yang terakhir itu ada mengamati perilaku konsumen. Nah, mengamati perilaku konsumen itu merupakan aspek-aspek tertentu dari perilaku konsumen yang dapat secara langsung itu dapat diamati dalam situasi sehari-harinya. Nah, ini tuh mereka itu membuat seperti catatan kelengkapan tentang perilaku bagaimana seorang konsumen itu membeli atau membutuhkan suatu barang tersebut. Nah, seperti contohnya itu seperti pertanyaan-pertanyaan misalnya, siapa yang membeli produk dengan memperhitungkan porsi wanita, pria, dan anak-anak. Terus ada juga apakah pengunjung mencari merek khususnya, penelitian. Nah, seperti itu tuh contoh dari mengamati perilaku konsumen dengan cara menjawab pertanyaan apa yang kita buat pertanyaannya, lalu disesuaikan dengan perilaku konsumen atau bagaimana konsumen itu membeli suatu produk atau barang dan jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva Tiara Diani. Selanjutnya ada penelitian pemasaran. Di sini ada 3, yaitu survei pendapat konsumen, kemudian pengujian produk, dan pengepakan. Di sini survei pendapat konsumen sendiri ini dilakukan untuk menemukan keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap barang serta jasa dengan tujuan agar mendapat petunjuk dalam merancang produk baru. Kemudian pengujian produk, yaitu praktek mengadakan pengujian awal dari produk baru sebelum dipasarkan dengan tujuan dapat diketahui apakah produk diterima oleh para konsumen potensial. Kemudian pengepakan, yaitu produsen dari produk melakukan penelitian terkait rancangan pengepakan untuk memperoleh pandangan dan pilihan orang tentang kemungkinan rancangan yang berbeda. Kemudian proses penawaran. Penawaran produk ini dilakukan dengan berbagai macam cara yang dasarnya itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen
tentang tersedianya suatu produk-produk yang terdiri atas jenisnya itu ada iklan. Iklan adalah pemberitahuan informasi mengenai produk kepada konsumen yang dimana tujuannya sendiri itu untuk merangsang konsumen buat memutuskan membeli produk barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian kedua, efektivitas iklan, yaitu cara yang efektif yang digunakan oleh seorang produsen dalam mengiklankan dagangannya, di mana faktor yang meningkatkan efektivitas iklan itu ada attention atau perhatian, di mana iklan harus menarik perhatian calon konsumen. Kemudian ada interest, yaitu setelah konsumen mulai tertarik pada iklan, diharapkan minat membaca iklannya itu semakin menambah. Kemudian ketiga itu ada desire. Desire itu adalah selama membaca iklan, diharapkan timbul keinginan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Dan kemudian ada action. Action itu timbullah keinginan calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan itu dan terbentuk juga sikap positif pada produk itu. Kemudian penelitian periklanan yang akan dijelaskan oleh Anas. Baik, di sini ada penelitian periklanan. Yang pertama yakni pengujian efektivitas periklanan. Efektivitas periklanan mencakup periklanan majalah harian, penawaran melalui surat, iklan melalui radio, dan melalui televisi. Teknik yang digunakan antara lain, yang pertama, simulasi eksperimental. Ini salah satu jenisnya ialah melalui penggunaan dummy magazine atau majalah tiruan dari majalah yang beredar. Misalnya majalah tiruan ini, iklan akan dipersiapkan dalam ukuran yang berbeda-beda. Sedangkan warna, ilustrasi posisi, dan aspek iklannya tetap sama. Tujuannya ialah menguji efek ukuran iklan terhadap perhatian dan ingatan. Yang kedua, peralatan mekanikal. Salah satu jenisnya ialah alat tekan tombol atau push button. Cara ini digunakan dalam riset reaksi audiens terhadap program radio dan televisi. Sejumlah konsumen diundang datang ke studio untuk melihat atau mendengarkan suatu program siaran. Setiap peserta diberi sebuah tombol warna merah dan hijau. Instruksinya ialah menekan tombol warna hijau untuk program yang disukai dan merah untuk yang tidak disukai. Kemudian survei pembaca pendengar. Survei diadakan terhadap pembaca dan pendengar untuk mengukur pengenalan kembali terhadap iklan-iklan yang spesifik. Sikap mereka terhadap iklan-iklan tertentu. Pembelian dan pencarian keterangan dengan pemesanan pos. Cara ini digunakan untuk mengukur efektivitas penjualan berdasarkan penawaran melalui surat yang dikirimkan melalui pos dibandingkan dengan penawaran iklan-iklan yang lain. Kemudian yang kedua ada citra dari beberapa media massa. McCormick dan Tiffin mengutip satu kajian tentang citra dari radio, televisi, dan surat kabar yang dilakukan di Richmond, Virginia, Amerika Serikat. Alat kajian yang digunakan ialah skala berbentuk sematik diferensial. Skala sematik diferensial diberikan melalui wawancara, yang hasilnya yakni yang pertama, surat kabar. Dibandingkan dengan radio dan televisi, walaupun saat ini surat kabar sudah hilang dari bumi ya. Surat kabar masih dianggap paling unggul dalam sifat-sifat intelligence, kemenarikan atau attractiveness, kredibilitas, moralitas, keberanian. Kemudian dibandingkan dengan radio dan televisi, surat kabar dinilai paling rendah dalam sifat tidak berprasangka. Kemudian yang ketiga ada televisi. Dibandingkan dengan radio dan surat kabar, dinilai paling unggul dalam kehangatan, tetapi paling rendah dalam moralitas. Kemudian yang terakhir, dibandingkan dengan radio, televisi lebih unggul dalam sifat-sifat intelligence dan kemenarikan. Sekian presentasi dari kami.
Bila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.